menyatakan bahwa ini ada perbuatan dari anak buah Anda dan Anda tidak mengetahuinya, Bu. Begitu ya, Bu? Iya. Begitu ya. Bapak tahu gimana tradisionalnya? Rasa dijuga kan? Itu ada inisiatif dari mereka. Namanya juga ada ya, inisiatif. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan, dan pemberian suap. Empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang saat itu sedang berada di kediamannya masing-masing di Bandung pada tanggal 26 April 2022 malam, dan saat itu juga tim langsung mengamankan dan membawa menuju Gedung Merah Putih. Berkaitan dan tempat pada saat itu juga dilakukan penangkapan di Bandung Rabu pada tanggal 27 April 2022 pagi. Tim juga mengamankan Bupati Kabupaten Bogor di rumahnya dan pihak-pihak lain, pejabat dan aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Bogor di rumah tempat tinggal masing-masing di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya seluruh yang diamankan oleh KPK dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dalam kegiatan tap tangan, KPK berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah dengan total 1.024 juta rupiah. Bupati Bogor Ade Yasin mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya. Saya harus siap. Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 27 April 2022 kemarin. Ade Yasin diduga terlibat dalam tindak pidana pemberian dan penerimaan suap terkait pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor. Usai terjaring OTT KPK, Ade Yasin mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021. Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab, katanya di Gedung KPK Jakarta pada Kamis 28 April 2022. Ade Yasin mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Jawa Barat. Dia mengatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari inisiatif anak buahnya yang kemudian menjadi bencana bagi dirinya. Itu ada inisiatif dari mereka. Jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana, ujarnya. Sementara itu, KPK kini telah menetapkan Ade Yasin sebagai tersangka terkait dugaan pemberian suap tersebut. Selain Ade Yasin, KPK juga menetapkan 7 tersangka pemberi suap lainnya, yaitu Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor, Maulana Adam, MA, Kasubit Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah, IA, dan pejabat pembuat komitmen BPK Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizky Taufik, RT.
Sedangkan untuk penerima suap, KPK telah menetapkan 4 tersangka, yakni Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Jawa Barat, Kasub Auditorat Jabar 3, Pengendali Teknis Anton Merdiansah, ATM, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Argo Mulawan, AM, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita, HNRK, dan Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Pemeriksa Geri Ginajar Tri Rahmatullah, GGTR. KPK menjelaskan bahwa AY memiliki keinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Kemudian BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2021 pemerintah Kabupaten Bogor. Tim pemeriksa yang terdiri atas ATM, AM, HNRK, GGTR, dan Winda Rismayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek termasuk pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Namun sejak Januari 2022, KPK telah menduga ada kesepakatan pemberian uang antara HNRK dengan IA dan MA. Tujuannya untuk mengkondisikan susunan tim audit interim. KPK mengungkapkan bahwa AY menerima laporan dari IA yang menyatakan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor buruk dan apabila diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer. AY kemudian merespon dengan mengatakan diusahakan agar WTP. Sebagai realisasi kesepakatannya, IA dan MA diduga memberikan uang sejumlah sekitar 100 juta dalam bentuk tunai kepada ATM di salah satu tempat di Bandung. Kemudian ATM diduga mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA, yakni nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu. Proses audit pun dilaksanakan mulai Februari hingga April 2022. Dengan hasil rekomendasi diantaranya, tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini. Kemudian ada temuan fakta tim audit Dinas PUPR. Salah satunya terkait pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kandang Rida Pakansari senilai 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak. KPK kemudian menduga bahwa selama proses audit ada beberapa kali pemberian uang oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa dengan total selama pemeriksaan sekitar 1,9 miliar. Kita sungguh-sungguh sangat prihatin karena di dalam menjalankan ibadah puasa seharusnya ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang barokah, dan juga kita seharusnya mendapatkan dan memperbanyak amal ibadah. Karena sesungguhnya di bulan inilah kita amal ibadah kita dicatat dan dihitung berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya perbuatan kita yang tidak terpuji, perbuatan kita yang tercela tentu akan mendapatkan balasan di hari kelak. KPK menyampaikan perasaan prihatin karena sampai hari ini masih ada negara-negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
KPK telah melakukan berbagai upaya, baik dilakukan dengan upaya pendidikan masyarakat, supaya sadar awareness untuk tidak melakukan korupsi. KPK pun tidak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan sistem. Dengan sistem yang baik, maka celah dan peluang korupsi tidak ada. Namun demikian, tetaplah kita terus melakukan tindakan karena kita yakin upaya pendidikan masyarakat dan upaya pencegahan tidak mungkin akan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi sampai 100%. Kami menyampaikan juga kepada masyarakat Indonesia untuk terus bersedia bersuara atas seluruh aktivitas korupsi yang terjadi di sekeliling bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. KPK sungguh memohon bantuan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus bersama-sama KPK bahu-membahu dalam rangka upaya pemberantasan korupsi. KPK akan terus bekerja tanpa lelah untuk berkarya kepada bangsa, mengabdi untuk negeri sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi.